Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, setiap manusia baik muslim ataupun bukan hidup di dunia ini pasti banyak kebutuhan. Kebutuhan itu ada kalanya bisa terlaksana, bisa tercapai maksud saya, dan ada kalanya tidak. Bahkan sering terjadi banyak tidak terpenuhinya dibanding terpenuhi. Baik itu tercapai, terpenuhi ataupun tidak terpenuhi, semua tidak lepas dari pertolongan Allah. Kita berhasil mencapai atau bisa memenuhi kebutuhan, atau mungkin ada keinginan, cita-cita, dan ternyata berhasil. Itu bukan sebab kepandaian, bukan sebab keahlian kita semata, tapi jelas itu atas izin dari Allah. Karena walaupun manusia berencana, tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan berhasil. Sebaliknya, walaupun manusia tidak ada merencanakan tentang sesuatu hal, tapi ternyata Allah berkehendak, ya terjadi. Itu terjadi. Nah, terkait hal itu, kita manusia, khususnya orang Islam, pasti membutuhkan yang namanya pertolongan Allah. Di kesempatan yang barokah ini, saya akan membacakan sebuah hadis sabda Rasulullah SAW tentang golongan atau orang-orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Hadisnya ini saya ambil dari hadis Tirmizi dengan isnad yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, salah satun hakun alallah aunuhum. Ada 3 golongan yang wajib mendapat pertolongan Allah atau wajib ditolong oleh Allah. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di dalam sabilillah. Memang sudah menjadi janji Allah, orang yang berjuang, orang yang membela agama Allah itu pasti ditolong oleh Allah. Allah berjanji dan ya Allah menjamin tentunya ya. Dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah maksudnya, maka Allah pasti akan menolong kalian dan menetapkan telapak kaki kalian. Kalau dulu Allah berikan keberanian kepada orang yang berperang dalam sabilillah, tidak gentar. Kakinya ini maksudnya badannya berani, jiwanya berani sehingga badannya nggak gentar dalam menghadapi musuh. Allah bikin keberanian, Allah berikan keberanian, Allah buat ketetapan hati, kemantapan hati, pasti ditolong oleh Allah, sehingga walaupun musuhnya banyak, orang iman jumlahnya sedikit, tidak takut. Bahkan mereka mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biidznillah. Banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Contoh saja perang Badar. Perang Badar itu tidak disengaja oleh Nabi dan para sahabat, karena niatnya bukan untuk memerangi pasukan yang besar, pasukannya Abu Jahal, bukan, tapi ingin membegal rombongan Abu Sufyan yang saat itu masih
belum iman. Tetapi kehendak Allah berbeda. Ternyata malah Abu Sufyan yang lewat jalan yang lain, Allah pertemukan rombongan Nabi Muhammad ketemu dengan pasukan Abu Jahal, yang Abu Jahal itu pasukannya lengkap, membawa peralatan, kuda, kendaraan, perisai, senjata, baju perang dan lain sebagainya. Sedangkan rombongan Nabi itu tidak siap untuk melakukan peperangan. Jadi sedikit sekali yang membawa perlengkapan perang. Tapi ternyata dalam perang itu Allah takdirkan orang iman menang. Ya, orang iman menang, ya, sehingga orang-orang kafir kalah. Jadi di dalam ayat tersebut, surat Muhammad ayat 7 adalah jaminan dari Allah bagi orang yang berjihad dalam agama Allah pasti ditolong. Di zaman sekarang tidak ada perang, ya, khususnya di negara kita, di Indonesia tidak ada perang. Jadi jika kita mau masuk ke dalam golongan yang pertama ini, orang yang berjihad dalam sabilillah, silahkan saudaraku bisa menolong agama Allah itu dengan membantu anak-anak yatim. Bisa ditolong pendidikannya anak-anak yatim, kemudian dibina agamanya, dipahamkan mereka terhadap Islam, sehingga ketika mereka dewasa menjadi mubaligot, menjadi ustadz, ustazah, menjadi dai dan daiyah, sehingga mereka berjuang untuk menyampaikan kalam ilahi, menjadi penyampai agama, menjadi ustadz dan ustazah. Berarti kita yang menampung anak-anak yatim, memberikan pendidikan, saat itu sedang berjuang, berjihad, dan pasti ditolong oleh Allah. Itu sudah suatu keniscayaan. Walaupun mungkin awalnya dari mana dana, ya, tapi karena punya keinginan yang kuat untuk menolong anak-anak yatim, biasanya Allah akan hadirkan orang-orang yang punya dana untuk membantu niat dia tersebut. Dan itu sudah terbukti banyak orang-orang yang ada niat untuk berbuat baik seperti tadi ditolong oleh Allah. Atau Anda, saudaraku, berniat untuk menjadi penyampai agama, dia mengabdikan diri kepada agama dengan cara berawal dari mondok untuk menuntut ilmu agama, kemudian setelah itu ilmunya dipraktekkan dan disampaikan, memikirkan tentang agamanya masyarakat. Dia berjuang agar orang-orang Islam itu memahami tentang agama yang benar, memahami tentang ibadah yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi hidupnya didermakan ke agama, dan sudah menjadi bukti bahwa orang-orang yang seperti itu selalu berada di dalam pertolongannya Allah. Ketika saatnya Allah tolong orang-orang tersebut, walaupun hari demi harinya hanya menyampaikan ilmu agama, bukan hanya, ya, tugasnya yaitu menyampaikan ilmu agama terus menerus, tapi saatnya punya rumah, ya dia punya rumah, punya kendaraan, anak-anaknya tercukupi, anak-anaknya bisa melakukan pendidikan sampai ke jenjang tinggi, bahkan sampai bisa kuliah, sampai ke jenjang S1, S2 dan lain sebagainya. Itu karena memang Allah berikan pertolongan. Jadi orang-orang itu dia mendaftarkan diri kepada Allah, berada di dalam lingkaran pertolongannya Allah. Dan itu justru malah hidup yang nyaman harusnya. Hidup yang nyaman maksudnya hidup yang selalu mendapat jaminan pertolongan dari Allah. Walaupun dalam prakteknya membutuhkan keyakinan. Orang bisa nyaman dalam berjuang di dalam agama Allah, berjuang fisabilillah, kalau hatinya itu yakin dengan pertolongannya Allah, sehingga dia tidak khawatir dengan kebutuhan-kebutuhan yang kelihatannya makin naik, kebutuhan-kebutuhan yang terlihat semakin membengkak, tidak takut, tidak khawatir.
Karena dia punya keyakinan ketika saya full di dalam agama Allah, maka Allah pun akan full menolong saya. Dan itu sudah kenyataan. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Bahkan pertolongan yang Allah berikan itu banyak sekali di luar dugaannya. Ya seperti zaman dulu itu yang tadi saya bilang, perang Badar saja. Harusnya orang iman secara logika kalah loh. Kalah. Tapi ternyata bisa menang. Allah kirim malaikat sampai 5.000 malaikat untuk menghajar 1.000 orang kafir itu. Subhanallah. Nah, kalau sekarang pertolongannya sepertinya tidak mungkin. Orang yang berjuang dalam sabilillah ini contohnya untuk menolong anak yatim atau menyampaikan ilmu agama terhadap suatu kebutuhan dia karena memang besar. Ternyata tahu-tahu tiba-tiba ada pertolongan Allah bisa terlaksana. Contohlah, hari-harinya tidak mencari uang, tapi dia bisa menunaikan ibadah haji. Padahal ibadah haji membutuhkan biaya yang lumayan, bukan hanya untuk dia berangkat. Selama 1 bulan kan ada biaya yang harus ditinggalkan untuk keluarga, tapi ternyata bisa terlaksana. Padahal kegiatannya hari-harinya full di dalam agama Allah. Bahkan bisa umrah berkali-kali. Itu adalah pertolongan dari Allah. Kenapa? Karena dia termasuk al-mujahidu fisabilillah, orang yang berjihad di dalam agama Allah. Kemudian yang kedua adalah wal mukatibu alladzi yuridul ada. Budak mukatab yang menghendaki untuk membayar. Zaman dulu itu ada namanya budak mukatab, yaitu budak yang menginginkan dirinya terbebas dari perbudakan, dari status budak, tapi dia membayar sendiri karena mengharapkan orang lain membebaskan dia tidak bisa diharapkan atau tidak pernah ada terjadi mungkin di dalam kehidupan budak itu. Lalu dia memutuskan untuk memerdekakan diri sendiri. Dia ngomong ke majikannya, majikan menyetujui, akhirnya dia bekerja dan mencicil. mencicil. Nah, budak yang serius untuk memerdekakan dirinya dengan cara mengangsur kepada majikannya, itu akan ditolong oleh Allah sampai akhirnya dia bisa melunasi pembebasan dirinya dan tidak menjadi budak lagi. Sekarang tidak ada budak, tidak ada perbudakan lagi maksud saya. Walaupun mungkin hukum perbudakan tidak dihapus, tapi sekarang kan sudah tidak ada perbudakan lagi. Maka sekarang kita bisa mengambil dalil ini sebagai dalil untuk orang yang berhutang. Jadi orang yang berhutang, kan tadi ketika seorang budak memutuskan untuk merdeka dengan cara mengangsur dan disetujui oleh majikannya, kan berarti kan dia berhutang kan. Dia sungguh-sungguh membayar hutangnya, angsurannya, maka Allah akan tolong. Nah, kalau dengan zaman sekarang, orang yang berhutang kemudian dia sungguh-sungguh untuk membayarnya, maka Allah akan tolong dia untuk bisa melunasi hutangnya. Kalau dalam hadis Nasa'i itu ada sabda Nabi yang bunyinya gini, man akhadha dainan wa huwa yuridu ayu addiyahu a'anahullahu azza wa jalla. A'anahullahu azza wa jalla. Di barang siapa yang memiliki hutang sedangkan dia berniat atau berkehendak untuk membayarnya, maka Allah pasti akan tolong dia. Bahkan seandainya hutangnya banyak ya, banyak sekali, tapi dia memang ada niat serius untuk membayarnya, melunasinya walaupun dengan cara mengangsur, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Allah akan berikan dia rezeki yang tidak disangka-sangka sehingga hutang-hutangnya bisa lunas. Beda dengan dia tidak ada niat untuk membayarnya, memang sudah ada dalam hatinya niat untuk tidak membayar, maka itu merupakan penganiayaan. Ya, matola'ul ghani zulmun, menunda-nundanya orang yang mampu untuk membayar hutang itu adalah penganiayaan. Tapi ketika seseorang yang berhutang niat serius untuk membayar hutangnya, maka Allah akan bantu dia sampai hutang-hutangnya lunas. Dia serius dengan cara juga berdoa kepada Allah. Dia berdoa serius, dia berzikir sungguh-sungguh agar hutang-hutangnya lunas. Ada doa yang memang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bagi orang yang berhutang agar hutangnya cepat lunas. Ya, doanya itu begini: Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka.
Artinya Allah makfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah saya dengan menggunakan kehalalan-kehalalanmu, jauh dari keharaman-keharamanmu. Wa aghnini bifadlika aman siwaka, dan berilah saya kekayaan atau kecukupan dengan keutamaanmu ya Allah, jauh dari orang selain engkau. Jadi jangan sampai saya memiliki keutamaan harta tapi malah berasal dari selain Allah, walaupun sebenarnya semuanya ujung-ujungnya dari Allah. Contoh mungkin lewat perbuatan yang syirik, lewat dukun dan lain sebagainya. Jadi kalau sering dibaca oleh orang yang berhutang, Allah makfini bihalalikan haramika wa agnin bi fadlika man siwak, insyaallah dengan ketulusan hati niat untuk membayar hutang, insyaallah hutangnya lunas. Yang ketiga, wa nakihu alazi yuridul afaf. Orang yang menikah, dia niat untuk menikah dan niatnya itu adalah menghendaki terjaga dari perbuatan dosa. Jadi laki-laki perempuan yang dia ada keinginan, sama-sama suka, sama-sama cinta, kalau tidak dilangsungkan pernikahan, ini akan terjadi perbuatan dosa karena sama-sama suka. Lalu akhirnya mereka berdua memutuskan, walaupun secara logika penghasilan ini belum cukup sepertinya, tapi dia penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan tolong. Akhirnya memutuskan, yaudah kita nikah saja, minta restu pada orang tua, dan kita katakan bahwa kami takut nanti berbuat dosa, maka kami akan menikah saja. Nah, orang yang seperti itu akan ditolong oleh Allah, dan ini juga sudah membuktikan. Bahkan di dalam hadis riwayat Dailami, walaupun itu isnadnya dhaif tapi maknanya sahih, Nabi bersabda, iltamisu rizqa binikah, carilah rezeki dengan cara menikah. Kalau dilihat secara logika ya, si A laki-laki dia punya jatah rezeki, si B perempuan punya jatah rezeki, masing-masing mereka hidup ketika masih bujang dan gadis, masing-masing punya jatah rezeki. Ketika mereka menikah, berarti Allah siapkan satu lagi wadah untuk mereka berdua, wadah pernikahan. Berarti mereka punya tiga wadah rezeki. Satu wadahnya si suami, dua wadahnya istri, satunya wadahnya berdua. Berarti kan memang rezekinya semakin banyak. Dan terbukti sebelum menikah nggak punya apa-apa, setelah menikah punya apa-apa. Kendaraan bisa terbeli, yang tadinya tidurnya ya di kasur biasa, ternyata dia bisa beli kasur yang bagus. Kemudian nggak punya rak piring, jadi punya rak piring, punya pemasak nasi, punya kompor, punya kulkas dan lain sebagainya. Padahal tadinya nggak punya, ya tadinya nggak punya, dan memang penghasilan juga nggak mencukupi untuk membeli kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tapi ternyata Allah qadar dia bisa, Allah tolong dia. Bahkan bukan hanya itu, dia punya anak-anak dan anaknya bisa hidup, anaknya bisa berpendidikan, anaknya bisa tumbuh besar, bisa sehat dan lain sebagainya. Artinya seseorang yang benar-benar niat menjaga dirinya dari pelanggaran dosa dengan cara menikah, maka Allah pasti akan tolong. Nah, tiga golongan ini saudaraku sekalian adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Saran saya, jadilah Anda menjadi salah satunya. Bagi Anda yang sudah menikah, Anda tidak punya hutang, maka jadilah Anda sebagai orang yang berjuang dalam agama Allah, berjihad dalam agama Allah, agar setiap detik hidup Anda dan keluarga berada dalam pertolongan Allah. Semoga Allah selalu bimbing kita untuk menjadi hamba Allah yang selalu mendapat pertolongan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.